Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Nur Komaroh. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberi umur yang barokah. Semoga yang sakit diangkat sakitnya, diberi kesembuhan. Semoga yang dalam kesusahan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari materi bab 9 yang dimana tentang sholat Jumat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita buka dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Materi kita pagi ini yaitu memupuk rasa persaudaraan pada hari yang kita tunggu. Yang pertama, kita mempelajari tentang memupuk rasa persaudaraan pada hari yang kita tunggu. Di antaranya mempelajari dan memahami Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang dimana menjelaskan tentang sholat Jumat. Selanjutnya kita akan mempelajari dan memahami ketentuan ibadah Jumat, sholat Jumat dan khutbah Jumat. Yang selanjutnya mempraktikkan sholat Jumat. Yang terakhir menerapkan sikap peduli terhadap sesama manusia dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sholat Jumat itu? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu duhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardhu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya. Pada hari Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Artinya sholat jamaah itu harus dilakukan secara berjamaah, wajib bagi anak laki-laki atau orang laki-laki sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli, yang tercantum dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Selanjutnya kita akan membahas ketentuan sholat Jumat. Yang pertama, syarat wajib sholat Jumat. Di antaranya sholat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama pastinya harus beragama Islam. Nah, yang kedua balik, dewasa. Anak-anak tidak diwajibkan. Bagaimana ukuran balik? Yaitu anak bisa membedakan hal-hal yang baik dan tidak baik. Selanjutnya berakal, orang gila tidak wajib. Selanjutnya laki-laki, perempuan bagaimana hukumnya? Sunnah, tidak diwajibkan. Selanjutnya sehat, orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan. Selanjutnya ada menetap, yaitu sholat Jumat harus dilaksanakan di dalam keadaan pemukiman. Nah, yang kedua syarat sah mendirikan sholat Jumat. Yang pertama di tempat bermukim oleh penduduknya baik di perkotaan maupun di pedesaan. Yang kedua dilaksanakan secara berjamaah. Yang ketiga dilaksanakan pada waktu duhur. Yang keempat, sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Yang ketiga, khutbah Jumat. Khutbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khotib kepada jamaah sholat Jumat.
Di sini kita akan membahas tentang rukun khutbah Jumat. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat, berwasiat atau bernasihat. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Yang keenam, berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Nah, syarat khutbah Jumat meliputi diantaranya yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur. Yang kedua, khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Yang ketiga, khotib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat, khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Yang kelima, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut, jarak antara keduanya. Yang keenam, khotib suci dari hadas dan najis, maupun dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Yang ketujuh, khotib menutup aurat. Nah, di sini ada sunnah khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi daripada jamaah yang lain. Yang kedua, khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang, dan mudah dipahami. Yang ketiga, khotib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Yang keempat, khotib membaca sholawat atau yang lainnya di antara 2 khutbah. Yang kelima, khotib menertibkan 3 rukun, dimulai dari dengan puji-pujian, sholawat Nabi, dan berwasiat. Yang keenam, jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. Yang ketujuh, khotib hendaklah memberi salam. Yang kedelapan, khotib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Nah, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat diantaranya ketika sebelum berangkat sholat Jumat, hendaklah mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. Apakah harus baru? Tidak. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Yang kelima, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keenam, melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ini sholat diperuntukkan untuk menghormati masjid. Yang ketujuh, membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. Yang kedelapan, memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, bagaimana adab melaksanakan sholat Jumat? Nah, adabnya ini ketika kalian sholat Jumat secara berjamaah, yang harus diperhatikan yang pertama yaitu meluruskan shaf. Shaf ini barisan sholat, tidak boleh tidak beraturan, tetapi lurus shaf dan di belakang imam ya. Yang kedua, ketika khotib sedang berkhutbah tidak boleh berbicara satu kata pun. Bu, bagaimana ketika khutbah kita berbicara, maka sholat Jumat kita itu dianggap sia-sia. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas hikmah sholat Jumat. Apa saja yang bisa didapatkan? Nah, ketika kita melaksanakan sholat Jumat, hal pertama kali itu kita memuliakan hari Jumat. Yang kedua, menguatkan tali silaturahmi, karena kita di situ berkumpul dengan orang banyak melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah.
Yang ketiga, mencari barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita senantiasa mendapatkan pahala ya. Yang keempat, menambah semangat bekerja dan semangat beribadah di masjid. Yang kelima, melipat gandakan pahala kebaikan. Yang keenam, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Nah, setelah kita mempelajari hikmah, ini ada beberapa halangan sholat Jumat. Halangan ini ketika orang ingin pergi sholat Jumat tetapi ada suatu kendala. Nah, hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk boleh tidak sholat Jumat adalah sebagai berikut. Ketika kalian sakit, tidak perlu dipaksakan untuk ikut sholat Jumat secara berjamaah ke masjid. Nah, yang kedua, orang yang sakit. Orang yang sakit tidak diperkenankan atau boleh tidak mengikuti sholat Jumat. Yang ketiga, ketika hujan lebat. Yang keempat, angin kencang dan bencana alam yang menyulitkan kalian untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kelima, musafir. Siapa sih musafir? Itu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Itu juga tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Selanjutnya, perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat itu tidak aman. Nah, setelah kita mempelajari materi-materi yang tadi tentang sholat Jumat, jadi kesimpulannya itu sholat Jumat itu sholat 2 rakaat yang dikerjakan atau dilaksanakan secara bersama-sama di waktu duhur dan di hari Jumat. Hukumnya fardu ain bagi orang laki-laki. Nah, setelah itu kalian ada tugas dari Bu Nur, dikerjakan dengan baik-baik. Yang pertama, jelaskan pengertian sholat Jumat. Yang kedua, tuliskan firman Allah yang menerangkan tentang sholat Jumat beserta artinya. Surat apa tadi? Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yang ketiga, sebutkan syarat wajib sholat Jumat. Yang keempat, sebutkan sunnah sholat Jumat. Yang kelima, sebutkan halangan-halangan sholat Jumat. Di mana dikerjakannya? Kerjakan di buku tugas kalian, kemudian upload hasil tugas kalian, boleh di e-learning, boleh di Microsoft Teams. Ya, itu saja dari Bu Nur. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat bagi kalian. Tetap Bu Nur selalu mengingatkan, jaga kesehatan, terus minum vitamin. Jika kemana-mana, pakailah masker yang benar ya, seperti gini. Nah, menutup gini ya, pakai masker kemana-mana boleh asal mematuhi protokol kesehatan, bawa hand sanitizer. Sholat 5 waktu, tetap berdoa, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Bu Nur akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.